Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh kenapa kok bisa ada di Turki? Nah sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul. Dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan. Nah, oleh perorangan. Dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut, seperti pada saat di Hudaybiyah, waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan. Begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah jadi memang sahabat tabaruk. Ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan. Dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat. Lihat ya tadi. Ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya. Ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya. Kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi amanatkan bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah ini banyak terjadi di kalangan ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda ke Turki, Anda ke Yaman, Anda ke Mesir, Anda ke Syria, saudara, nah itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan-peringatan tersebut. Dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Manusia, tapi manusia yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah selanjutnya rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan. Saya simpan di dalam kotak ini. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kita letakkan di depan saudara. Kita berharap agar semua yang hadir di sini ikut bertabarruk dengan wujud rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam